Saya mulai ya. Baik, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Audit Fraud ya. Hari ini di sesi ke-8 kita akan membahas mengenai konsep ya dan konteks dari fraud yang ada di dua area ini, yaitu inventory, persediaan, dan juga non-cash asset atau aset-aset yang bentuknya bukan uang kas, tetapi bisa juga terkait dengan aktivitas fraud yang mungkin terjadi di dalam aktivitas perusahaan. Seperti apa bentuknya ya? Kita akan mulai dulu dari hasil survei yang dipaparkan oleh ACFE tahun 2011 ya. Di situ terlihat bahwa memang secara global seluruh dunia menunjukkan bahwa fraud atau kecurangan di dalam laporan keuangan itu terjadi 82% itu yang punya target itu adalah dari cash atau yang terkait dengan nilai uang atau nilai mata uang. Dan 20% atau hampir 20% itu memang non cash. Tetapi ini juga merupakan indikasi yang menarik ya, bahwa bukan berarti non cash ini tidak berbahaya, karena 20% itu artinya seperlimanya sendiri ya. Seperlima dari fraud yang terjadi itu sifatnya non cash, dan non cash ini artinya bisa dalam bentuk barang yang mungkin kalau diuangkan besarannya bisa tinggi atau mungkin menyamai dengan fraud yang dilakukan melalui uang cash. Itu yang terjadi ya dari surveinya ACFE. Nah, dari rataan nilai tengahnya saja untuk nilai aset yang hilang, baik yang cash maupun yang non-cash, kita bisa lihat di sini rataan dari temuan mereka adalah hampir setengahnya. Ini dengan estimasi nilai pasar yang ada ya pada waktu itu. Jadi misalnya asetnya sudah terkena depresiasi atau apa yang bentuknya non-cash, itu aja setengahnya. Tapi pada kenyataannya, pada saat nilai real ketika dia dicairkan menjadi nilai aset, otomatis bisa jadi mendekati nilai kas atau bahkan lebih besar daripada nilai kas. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, siapa sih target-target untuk dilakukannya fraud ya, terkait dengan aset? Memang mayoritas masih physical asset atau aset yang kelihatan secara fisik ya. Misalnya yang paling banyak terjadi adalah alat tulis kantor atau supplies ya. Kemudian yang kedua adalah informasi atau data-data yang dimiliki oleh perusahaan ya, bisa di-copy dalam bentuk file ya, contoh laporan keuangan, detail-detail report dan sebagainya, dan juga ada sekuritas atau perdagangan transaksi-transaksi dari obligasi, kemudian saham dan sebagainya. Itu kecil sekali ya, tapi paling kelihatan adalah physical asset atau aset-aset yang berbentuk fisik. Kemudian dari nilai kerugiannya memang sekuritas ya paling besar. Sekalipun dia paling kecil, tapi dalam satu lembar sekuritas itu kan nilainya bisa beragam. Ada yang nilainya mungkin kalau kita bicara mengenai harga saham ya, contoh ada yang satu lembar saham yang harganya cuma di bawah 1.000 itu juga ada, di bawah 500 itu juga ada. Tapi ada juga yang satu lembar saham harganya bisa puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Itu menunjukkan nilai bahwa satu lembar sekuritas itu bukan berarti nilainya kecil ya, tapi nilainya tergantung dari berapa nominal yang tertera di situ. Sedangkan untuk physical asset dan information atau kerugian atas informasi yang hilang itu jauh lebih kecil kalau kita nilai dalam satuan mata uang ya dibandingkan dengan sekuritas yang hilang atau kerugian yang terjadi karena fraud di bidang sekuritas. Nah, itu untuk bagian inventory. Artinya apa? Di dalam persediaan perusahaan itu juga ada celah-celah untuk dilakukannya fraud atau ada kemungkinan kecurangan terjadi di area-area tadi. Sedangkan untuk bagian yang sifatnya non-cash ya, itu biasanya memiliki skema ketika dia akan diambil alih atau dilakukan teknik kecurangan. Bisa dengan cara pengambilan langsung gitu ya, atau bisa juga dengan cara kerjasama. Jadi kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi sebetulnya ada barang yang hilang atau sesuatu yang hilang. Ada juga dalam bentuk transfer aset atau justru permintaan aset ya, di mana mungkin harganya dibuat skema yang berbeda. Jadi mungkin harusnya 10.000 dijadikan 15.000 atau ada markup lah atau ada manipulasi dari harga. Kemudian ada di dua aktivitas ini ada lahan basah dalam perusahaan ya, purchasing dan receiving ya. Bagian pembelian kan di sana ada komisi ya, ada kickback commission, kemudian ada diskon yang bermain di situ dan juga bagian penerimaan.
Karena biasanya ada, ya kalau dalam bahasa kita ada amplopannya gitu ya, ada amplopnya, kemudian ada juga yang dinyatakan dalam bentuk gratifikasi atau barang-barang pemberian di dalam divisi penerimaan. Jadi ibaratnya kalau ada barang reject gitu kan, kita dipaksa terima aja, tapi kita juga dapat tambahan gratifikasi. Yang rugi perusahaan, kita cuma dapat tambahan aja. Itu juga salah satu bentuk kecurangan yang terjadi dan realistis sekali kita bisa temukan di aktivitas perusahaan akhir-akhir ini. Yang terakhir adalah terkait dengan pengiriman. Ya. Fraudulent shipments atau kecurangan dari metode pengiriman itu juga sudah mulai merambah ke aktivitas pengiriman barang yang kalian temui sehari-hari itu dari aktivitas Tokopedia, kemudian jasa kurir, logistik itu juga sudah mulai ada beberapa aktivitasnya. Memang tidak terlalu banyak ya, jadi mulai dari molornya waktu pengiriman gitu kan, kemudian markup dari harga transfer pengiriman atau biaya logistik itu juga menjadi aset atau bagian utama yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah fraud. Nah, kalau masalah pencurian bagaimana gitu ya, pencurian terhadap aset-aset sifatnya non cash. Nah, menariknya di sini dalam bentuk pencurian itu tidak bisa langsung kita kategorikan adalah si A, si B itu mencuri barang, enggak. Tapi lebih cenderung ada disebut sebagai istilah pinjem tapi lupa dibalikin gitu ya. Contoh nih, misalkan kalian bekerja, ada alat tulis kantor gitu, ada staples gitu ya, atau ada pulpen atau mungkin folder dan sebagainya, kalian bawa ke rumah, pakai di rumah, tapi kalau ditanyakan, oh iya kemarin kebawa gitu. Jadi semacam kesannya kayak kita pinjem, tapi sebetulnya kita tahu bahwa kita tuh pakai di rumah, kita pakai untuk aktivitas kita. Ya, bahkan kalau dulu ada beberapa perusahaan yang memang sengaja memberikan ya namanya alat komunikasi ya seperti handphone dan sebagainya untuk bagian penjualan, salesman dan sebagainya, tetapi dipakai untuk keperluan sendiri. Ya. Selain itu kita juga ini secara nggak langsung juga ada ya misalnya terkait dengan aktivitas ya, inventarisasi dan fasilitas dari kantor ya. Karena banyak ditemukan pada sekitaran 2018-19 ya ketika mulai maraknya ada aktivitas apa itu namanya seperti Gojek, Grab dan muncul gitu kan, banyak karyawan-karyawan yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas ya dari kantornya justru didaftarkan untuk menjadi sampingan di Gojek, Grab dan sebagainya. Sehingga sekalian jalan pulang, mereka memang nggak ngambil keuntungan dari situ ya, hanya ya sedikit lah kalau kata mereka sekalian jalan pulang ya. Tapi tetap secara akuntansi, secara prinsip ekonomi dan entitas itu tidak dibenarkan. Ya, sekali lagi itu tidak dibenarkan. Karena aset milik kantor digunakan untuk keperluan kantor. Ya. Sedangkan untuk keperluan pribadi, apalagi yang mendatangkan keuntungan ya, sekalipun jumlahnya kecil dan katakanlah hanya sebagai ganti tutup uang bensin gitu yang kurang atau apa ya, tetap tidak bisa dibenarkan ya secara prinsip ekonomi maupun akuntansi. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah dari pemakaian komputer. Kalau sekarang mungkin jarang ya, tapi kalau beberapa perusahaan masih memberikan fasilitas laptop, ya boleh dibawa pulang. Nah, tapi harusnya itu hanya untuk urusan pekerjaan, bukan untuk urusan pribadi. Nah, seandainya kita pakai untuk urusan pribadi, itu juga salah satu bentuk dari misuse of non-cash asset atau fraud dalam non-cash asset. Dan ternyata memang banyak ya, apalagi programmer-programmer itu sekarang boleh bawa pulang laptop kantor atau mungkin fasilitas kantor, misalnya dia bawa Mac atau bawa iPad punya kantor, ya dipakai untuk keperluan pribadi ya, karena memang dari sisi kecepatan dan sebagainya mereka sudah mendapatkan spek yang relatif tinggi. Itu terjadi ya di relatif banyak dilakukan oleh para programmer. Kemudian supplies misalkan ATK, kemudian kertas ampun apapun bentuknya yang tersedia di kantor yang harusnya dipakai untuk urusan kantor bisa kebawa ke rumah atau pulang untuk urusan pribadi atau bahkan mungkin punya usaha sampingan di rumah. Ya. Selain itu memang banyak individu yang menggunakan alasan kebawa pinjam gitu ya, yang secara hukum kayaknya nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita telusur lagi, sekalipun sifatnya imaterial atau tidak begitu besar ya, itu merupakan bentuk dari kecurangan yang dilakukan terkait dengan aktivitas bisnis. Oke.
kita bergeser ke learning atau pencurian yang sebenarnya melibatkan uang kas ya di sini kalau learning. Nah, di sini biasanya konteks yang terjadi memang agak complicated ya atau agak sedikit rumit, ada sedikit berantakan karena melibatkan banyak pihak. Misalnya antara bagian gudang, kemudian bagian persediaan dan bagian pengiriman barang sudah ada kong kali kong kerjasama gitu ya untuk melakukan falsifikasi atau salah input nilai, misalkan entah itu barangnya, dokumennya, dan di kertas kerjanya mungkin barangnya masih oke-oke aja atau bahkan catatannya sudah dikirimkan, tetapi pada prakteknya masih di dalam perusahaan. Ya. Itu merupakan salah satu bentuk falsifikasi yang menyalahi konsep dasar FOB kalau di akuntansi. Kan harusnya free on board-nya ketika di shipping point sudah harus dicatatkan di ledger. Tetapi pada prakteknya barangnya masih di perusahaan atau masih di gudang ya. Jadi dia nggak bisa masuk ke FOB pada saat itu juga. Itu yang sering terjadi juga. Ya. Oleh karena itu kita harus punya tingkat kepercayaan yang tinggi ya, kepada karyawan-karyawan yang ada di area-area tersebut. Kalau perlu batasi aksesnya atau restricted access ya, supaya misalkan ada tempat-tempat tertentu, ruangan, kemudian area bisnis yang biasanya bisa dijangkau oleh orang-orang atau karyawan bebas, nah itu dikurangi supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dan fasilitas yang semestinya tidak disalahgunakan untuk keperluan pribadi ataupun aktivitas non-bisnis yang ibaratnya nempel dalam perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen, pihak security, atau tingkat keamanan dari perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor dan area-area yang berkenaan dengan hal-hal tersebut. Oke, dalam banyak kasus, korupsi itu terjadi ketika kita mengambil salah satu properti dari perusahaan. Ya. Entah itu bentuknya secara tidak langsung ya, dengan bentuk fake sales gitu ya. Jadi harusnya penjualannya 10.000 ya, tapi harusnya penjualannya 15.000 gitu ya, tapi tercatatnya kurang atau enggak sesuai dengan itu, namanya fake sale ya. Itu juga salah satu bentuk yang dianggap sebagai pencurian dalam organization property. Oke, nah ini ada beberapa skema yang mungkin terjadi di dalam perusahaan ya. Jadi bisa jadi lesser ini terjadi karena nilai perpetual kita ternyata turun ya, dari inventory. Nah, faktornya apa? Kita bisa cek apakah totalnya mungkin salah gitu ya, atau memang ada pencurian yang nggak bisa kita pastikan. Jadi tahu-tahu nilai aset itu berkurang atau turun ya, dari yang seharusnya. Bisa juga ada perubahan atau kenaikan nilai dari inventory. Bisa turun, bisa naik, itu adalah salah satu kunci bahwa di situ ada masalah. Nah, kemudian siapa yang harus melakukan korespondensi atau terlalu ribet pencatatan dan sebagainya, itu juga bisa memicu skema yang terjadi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, sejauh ini cara yang paling efektif adalah memang melakukan pemisahan untuk aktivitas tenaga kerja dan menempatkan orang-orang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagian requisition, bagian pembelian sendiri, receiving sendiri, permintaan sendiri, pembelian sendiri, receivingnya sendiri, sehingga mereka akan saling koordinasi. Kemarin mintanya berapa? 5 unit. Ya, purchasing-nya berapa? Ternyata belinya 7 kelebihan. Nah, berarti kan ada yang salah. Harusnya mintanya 5, dibelikannya 5, kemudian ketika barang diterima oleh perusahaan, dicek, ya jumlahnya juga sama-sama 5. Jadi sekalipun itu tugasnya orang-orang berbeda, nggak boleh orang yang sama ya, supaya memastikan bahwa mereka ngitung, mintanya 5, belinya juga 5, yang datang 5. Itu orang-orang yang berbeda dan memberikan konfirmasi nilai atau angka yang sama. Itu fungsinya melakukan segregation of duties atau pemisahan tugas dan tanggung jawab. Kemudian seringkali atau sesering mungkin gunakan namanya additional check and balance. Jadi sering dicek aja random gitu ya. Nilainya sama atau enggak dengan catatan kita yang kita miliki dengan apa yang ada di perusahaan. Kalau enggak sama, itu sudah dapat warning ke kita. Hati-hati, jangan-jangan ada sesuatu yang sedang direncanakan. Tapi kalau masih aman, fine-fine aja, ya mungkin sesekali kita cek fisik. Jangan-jangan secara angka itu sama atau dia identik gitu ya, tapi pada fisiknya ternyata tidak. Sebagai contoh nih yang paling banyak terjadi itu
di perusahaan-perusahaan sepatu ya, sepatu, sandal gitu ya. Secara hitungan jumlah kardusnya sama, misalnya ada sekitar 100.000 kardus misalnya. Tapi kalau kita cek atau kita buka secara random, mungkin dalam satu kardus isinya belum tentu ada sepasang sepatu. Kan harusnya ada dua ya, satu kanan, satu kiri gitu ya. Ada juga yang pernah waktu itu pengalaman saya ada yang cuma kiri semua, kanan semua, atau bahkan ada cuma satu. Yang satu lagi diisi sesuatu yang penting dia kapasitasnya berat, nilainya minimal sama dengan satu kardus sepatu yang baru. Itu juga salah satu bentuk pencurian aset. Dalam hal ini adalah fraud yang terjadi. Sekalipun dalam bentuk non cash ya, itu di persediaan. Oke. Nah, untuk menjamin bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi, maka kita bisa mencocokkan aset requisition, permintaan aset kita, itu ada berapa? Ada penambahan atau enggak? Kalau enggak ada, berarti ada transfer dari mana? Dan itu harus sama, harus match ya, antara permintaan dengan barang yang ditransfer. Ya. Kenapa harus sama? Untuk menghindari kenaikan harga yang tiba-tiba drastis. Di Indonesia mungkin belum terlalu terjaga dengan baik ya, karena ada kalanya ketika barang transfer masuk, harganya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Dan kalau udah naik, harga barang itu nggak mungkin turun, apalagi untuk bisnisnya. Kalau yang ada dari mengurangi dari efektivitas pekerjaannya maupun jasa yang dikurangi. Secara umum, hampir semua pekerjaan aktivitas yang terkait dengan pencurian tadi itu melibatkan orang atau pihak yang terlibat namanya fraudster, dan dia mengambil dalam sejumlah uang tertentu yang sebetulnya bisa kita rupiahkan atau bisa kita jadikan satu satuan mata uang. Sehingga nanti jelas ada kerugiannya sebesar berapa. Yang diambil satuannya misalkan berapa juta kalau di Indonesia. Jadi bukan yang diambil 2 barang atau 3 item, tapi satuannya besar banget kan gitu. Jadi harus satu suara, yaitu satuan mata uang. Nah, di bagian pembelian maupun penerimaan itu juga sering dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang dianggap atau kadang-kadang dianggap punya kemampuan melakukan manipulasi. Itu kelihatan kok, perusahaan bisa tahu bahwa oh si A ini orangnya jujur-jujur aja, si B ini orangnya cukup manipulatif, tapi untuk keuangan dia mungkin nggak berani. Ada juga tipe karakter orang yang ini berani sekali gitu ya, dia berani melakukan manipulasi, nggak takut apa-apa gitu kan. Kalau ketahuannya dia akan resign dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Ya, jadi hati-hati karena berbagai macam karakter orang dalam perusahaan itu bisa berbeda-beda. Kalau di bagian pengiriman bagaimana? Nah, di bagian pengiriman seperti yang saya ceritakan sebelumnya tadi itu biasanya terjadi setelah sales ya, after sales tetapi belum dikirim, jadi masih dalam proses perjalanan, dan celakanya itu biasanya paling berat itu ketika di shipping point ya. Dianggap barangnya udah ship, udah jalan tapi ternyata nggak sesuai. Nah, kalau di destination kan enak ya catatannya. Artinya ketika barang sampai baru kita nyatakan dia sudah ada. Tapi kalau shipping point ketika dia dikirimkan dari perusahaan, mau tidak mau harus diakui ya. Akan tetapi ya, betul tidak barangnya akan sampai atau molor atau dan seterusnya itu kita nggak tahu. Dan itu ada di catatannya si pembelinya nanti. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi yang juga relatif bagus itu adalah melihat daripada penurunan nilai persediaan. Ya. Kalau persediaan nilainya merosot atau menurun, terus kemudian ada apa ya namanya indikasi ada penurunan nilai, entah itu banyak, sedikit ataupun cukup besar gitu ya, maka kita harus yakin bahwa di situ sedang terjadi masalah. Ya. Masalah yang dimaksud di sini adalah terkait dengan fraud-nya, terkait dengan aktivitas yang terjadi dilakukan oleh perusahaan, dan itu bisa menjadi sinyal-sinyal atau indikasi terjadinya fraud di dalam proses bisnis. Nah, kenapa persediaan bisa turun nilainya atau bisa menjadi lebih kecil gitu ya? Karena ada beberapa masalah yang terjadi. Oke, yang pertama adalah terkait dengan catatan persediaan yang tidak sesuai. Biasanya
kesalahan tersebut itu akan membuat nilai persediaan dibuat lebih rendah ya, untuk menjaga atau antisipasi kalau ada human error. Yang kedua, kemungkinan ada fiction sales atau penjualan palsu ya. Jualnya 10 gitu ya, tapi ternyata yang dijual cuma 8, yang 2 itu menjadi surplus buat perusahaan. Yang ketiga, adanya write off atau penghapusan aset. Nah, ini juga cukup beralasan bahwa ketika sedang terjadi krisis gitu ya, perusahaan boleh melakukan investasi gitu atau boleh melakukan penghapusan ketika dana investasi tidak berhasil. Nah, ini salah satu jalan yang dibuka yaitu menggunakan write off methods atau write off inventory untuk pencatatan dari nilai asetnya. Kemudian nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah tersebut? Ya, kita harus pastikan orang-orang yang ada di tempat-tempat tadi itu berbeda. Ya, baik yang melakukan order, menerima, maupun yang melakukan monitoring. Dan sekalipun itu orang berbeda, harus tetap solid. Karena pemisahan tugas tersebut itu meringankan pekerjaan dari kepala yang bertugas melakukan pendeteksian atau bagian auditingnya. Oleh karena itu, pemisahan tugas itu juga secara tidak langsung membantu supaya pencatatan jadi lebih baik, ya, mengurangi masalah-masalah yang muncul dari sisi internal, dan terakhir bisa mendeteksi adanya aktivitas yang tidak normal atau yang cukup besar dan tidak yang bisa mengganggu perusahaan, tetapi juga dia tidak bisa dihilangkan, jadi akan nempel di situ terus-menerus. Oke, itu untuk penjelasan hari ini ya. Kita bahas mengenai inventory ya, artinya kejahatan-kejahatan terkait inventory, dan juga non cash asset ya, artinya fraud yang digunakan untuk non cash asset. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari mahasiswa terkait dengan materi yang diajarkan siang hari ini? Ada dari mahasiswa yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini? Dari saya belum ada, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan materinya untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan membahas materi yang berbeda ya, yaitu materinya terkait dengan korupsi. Karena kita awali dulu dengan terjadinya fraud itu bisa dilakukan dari non cash asset dan juga inventory. Besok kita akan bergeser ke korupsi. Jadi nanti kan ada aktivitasnya seperti apa, dan mungkin baru minggu depan akan ada tugas atau kita mulai ada tugas lagi terkait dengan konteks dan studi kasus yang terjadi di bidang fraud audit keuangan ini. Baik, terima kasih kesediaan sudah hadir siang hari ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri untuk sesi kita siang hari ini, dan kita akan ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Nanti untuk rekaman kuliah hari ini akan saya informasikan lebih lanjut, atau mungkin saya langsung tempelkan di UPC. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih.